Oke guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul King Kong 2005. Baik, tanpa perlu banyak bacot, langsung saja kita review filmnya kawan. Gimana, setuju? Oke, kalau gitu langsung saja kita review tanpa perlu banyak bacot. Oke? Baik, film dimulai ketika tokoh utamanya yang bernama Endero yang sedang melakukan pertunjukan sirkus di kotanya. Sampai-sampai orang-orang yang menontonnya pun hanya bisa tertawa oleh aksi-aksi momoknya. Dan setelah ia selesai melakukan pertunjukan sirkus, ia pun mengajak temannya yang bernama Manny Pacquiao untuk makan malam. Dan Manny Pacquiao pun setuju untuk mengajaknya makan. Lalu mereka pun pergi untuk makan bersama. Dan keesokan harinya, tempat mereka kerja pun ditutup oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dan Anne pun hanya bisa memprotes. Lalu ia pun pergi ke tempat Mr. Weston. Lalu Mr. Weston pun memberinya formulir untuk bekerja di tempatnya. Setelah itu Mr. Weston pun meninggalkannya sendirian. Lalu Anne pun mengambil formulir itu. Dan di malam harinya ia pun pergi ke tempat kantor Mr. Weston itu. Lalu ia pun mulai melihat tempat-tempat kantor itu. Tetapi Anne pun tidak pergi karena ia tidak setuju bekerja di tempat haram itu. Dan setelah itu muncul orang yang bernama Carl Denham, seorang sutradara film. Dan ia pun tak sengaja melihat Anne yang sedang berjalan sendirian. Lalu ia pun terpaksa mencuri sebuah apel karena ia sedang kelaparan. Dan tiba-tiba si dagang itu pun mengetahuinya. Lalu si dagang itu pun merebutnya kembali dari Anne. Beruntung Carl Denham datang menyelamatkannya. Lalu ia pun selamat dari dagang itu. Lalu setelah itu Denham pun mengajak Anne untuk makan malam di restoran. Dan Anne pun makan dengan sangat lahap. Tak lama kemudian Denham pun mengajak Anne untuk syuting di dalam filmnya. Lalu Anne pun menyetujuinya. Dan setelah itu Denham pun memberi Anne uang. Tetapi Anne itu pura-pura malu. Lalu ia pun senyum-senyum sendiri. Dan kemudian keesokan harinya Denham pun menunjukkan sebuah peta misterius ke semua teman-temannya. Akan tetapi semua temannya tidak ada yang menyetujuinya. Akan tetapi Denham pun terus-terusan membujuk teman-temannya. Setelah itu ia pun disuruh keluar oleh teman-temannya. Dan keesokan harinya ia pun pergi secepatnya. Akan tetapi timnya pun mengajarnya. Lalu ia pun masuk ke dalam taksi untuk menghindari temannya. Lalu ia pun berhasil menjauhi temannya. Lalu di malam harinya ia pun sampai ke tempat kapal yang ia sewa. Lalu ia pun turun dari dalam mobil bersama Anne. Kemudian temannya pun menyuruh Anne untuk masuk ke dalam kapal. Setelah itu Anne pun masuk ke dalam kapal itu. Dan kapal pun mulai berangkat. Dan kemudian keesokan harinya Anne pun mulai menghafal skrip-skrip filmnya. Dan kapal pun terus-terusan berjalan menuju tujuan. Setelah itu Anne pun keluar dari kabinnya untuk menanyakan makan siangnya. Lalu muncul sang koki yang bernama Lumpy dan ia pun memberi Anne bubur ala kenarinya. Lalu muncul orang yang bernama Jack Driscoll. Lalu Anne pun melihatnya. Lalu Jack pun sedang menulis nama pulau yang sangat menyeramkan hingga membuat awak kapal ketakutan. Awak kapal itu bernama Jimmy Hopkins. Dan Jimmy pun terus-terusan melihat Jack yang sedang menulis nama pulau itu. Lalu di tempat lain ketika Denham sedang syuting film, ia pun digosipi oleh Jimmy dan para awak kapal lainnya, hingga Denham pun malu. Dan kemudian di malam harinya, para awak kapal pun keluar, dan awak kapal lainnya pun ikut-ikutan keluar ingin menyaksikan Denham. Dan sang koki Lumpy pun berbicara bahwa 7 tahun lalu ia pernah melihat orang yang terdampar di pulau itu. Lalu Denham pun menganggap itu sebuah lelucon. Lalu muncul awak kapal yang bernama Mr. Hayes menjelaskan bahwa berita itu benar. Dan mereka pun pergi. Dan kemudian keesokan harinya Denham pun mulai melihat pemandangan indah di pantai itu. Lalu di malam harinya kapal mereka pun terdampar di sebuah pulau yang sangat misterius. Lalu kapal itu pun oleng. Dan Denham pun keluar dari dalam kabinnya. Lalu setelah itu Denham pun mulai menyuting tempat-tempat indah di pulau itu. Lalu Denham pun turun dari kapal itu bersama Jack dan Anne dan lainnya. Setelah itu Denham pun mulai berjalan ke tempat itu bersama teman-temannya. Dan tiba-tiba Denham pun diserang oleh anak kecil yang tak dikenal. Lalu Denham pun melihat temannya yang tertusuk oleh anak panah dari suku itu. Lalu Denham pun melihat suku itu. Dan Anne pun
berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian datang awak kapal yang menyelamatkan mereka dari para Dayak itu. Dan kemudian di malam harinya, Preston pun marah kepada Denham karena Denham membiarkan temannya tertusuk oleh anak panah itu. Lalu Denham pun menjawab, "Suka-suka gue lah anjay, kok lu yang marah?" Lalu di tempat lain, para Dayak itu pun pergi ke tempat N untuk mencuri si N. Lalu N pun ketakutan. Lalu N pun dibawa oleh para Dayak itu ke tempatnya hingga melewati lautan. Lalu para awak kapal pun mengetahui kedatangan para Dayak itu. Lalu mereka pun mempersiapkan senjata sebanyak-banyaknya. Mereka pun pergi ke tempat para Dayak itu. Lalu mereka pun menembak-nembak. Sementara di tempat N pun sedang ketakutan karena ia mau ditumbalkan kepada sang gorila sebesar rumah itu. Dan setelah itu N pun hanya bisa tercengang dan kaget ketika ia melihat gorila sebesar rumah itu. Setelah itu gorila itu pun mengambil N dari talinya hidup-hidup. Dan N pun hanya bisa pasrah dan berteriak sekencang-kencangnya. Lalu di tempat lain, Denham pun melihat N dibawa oleh gorila sebesar rumah itu. Dan ia pun hanya bisa tercengang. Dan kemudian gorila itu pun melihat Denham yang mengintipnya. Lalu gorila itu pun pergi secepatnya. Kemudian Denham pun bersama teman-temannya pergi mencari N ke dalam hutan belantara. Lalu di tempat lain, gorila itu pun mengejar N yang sedang mencoba kabur darinya. Dan kemudian keesokan harinya, gorila itu pun membawa N ke tempat rumahnya. Lalu gorila itu pun menjatuhkan N. Dan gorila itu pun mencoba membangunkan N, tetapi N tidak bangun. Dan di tempat lain, para awak kapal itu pun beristirahat. Sementara si Cole Denham masih saja sibuk-sibuknya sedang mensyuting film di tempat itu. Dan kemudian para awak kapal pun tak sengaja melihat kaki gorila sebesar itu dan mereka pun tercengang. Sementara di tempat N pun mencoba kabur dari gorila itu. Tetapi gorila itu pun mengetahuinya. Akan tetapi si N pun bisa kabur dari gorila itu. Dan kemudian di tempat lain, di tempat para awak kapal itu, mereka semua pun nekat sampai ke sarang gorila itu. Lalu orang yang paling berani yang bernama Hayes pun mencoba menembak gorila itu, tetapi pelurunya habis. Alhasil, gorila itu pun menangkapnya hidup-hidup. Dan tiba-tiba ia pun dibuang hidup-hidup dan mati. Ngerikan bos. Lalu gorila itu pun mengamuk dan memberontak hingga membuat mereka terjatuh ke dalam jurang yang sangat-sangat dalam melebihi kota. Lalu di tempat lain, di tempat N pun sedang melihat dinosaurus yang sedang makan temannya hidup-hidup. Dan tiba-tiba ia pun diserang oleh dinosaurus itu. Lalu ia pun berlari ketakutan. Tak lama kemudian ketika ia berhasil sembunyi, ia pun melihat dinosaurus yang mencoba makannya. Beruntung gorila itu datang menyelamatkannya. Ia pun berhasil selamat dari hidupnya. Dan di sini kalian akan melihat gorila itu bertarung melawan dinosaurus itu hingga mengorbankan nyawanya. Dan di sini kita akan melihat pertarungan epik di antara dinosaurus. Dan N pun hanya bisa tercengang melihat mereka berkelahi. Dan film pun berakhir secara mengejutkan.